Tiga. Mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan saya dan kelompok saya tentang perancangan dan pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Saya sendiri perkenalkan Muhammad Hildan dengan NPM 0850 19001 dan ada juga Taufik Jauhari. Perkenalkan, nama saya Taufik Hafiz Jauhari dengan NPM 0850190116. Lalu ada rekan saya satu lagi yang bernama Hendra Lahoya, NPM 0850 19023. Yang pertama itu dari bab 1, pendahuluan. Pendahuluan itu perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong masyarakat menggunakan teknologi untuk dapat berkembang. Saat ini teknologi mobile dan tablet PC tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk mempermudah penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mendapatkan berbagai informasi. Hal tersebut dapat terjadi karena pada teknologi mobile dan tablet PC terdapat fasilitas seperti akses internet, email, dan multimedia yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Serta industri rotan di klaster rotan, terangsang merupakan salah satu industri rotan terbesar di Indonesia yang mengindustrikan produk secara lokal dan internasional. Sentral industri klaster rotan terangsang ini berawal dari kerajinan bambu yang berkembang menjadi kerajinan rotan, eceng gondok, pelepah pisan, egres, kombinasi kayu dan besi, yang merupakan tradisi kerajinan secara turun-menurun semenjak tahun 1970-an di Terangsang. Produksi dari klaster rotan ini terdapat berbagai jenis produk, antara lain kursi, meja, dan aksesoris lainnya. Perkembangan produksi rotan pada saat ini sangatlah diminati oleh pasar lokal maupun internasional, tetapi perkembangan penjualan rotan di Indonesia masih terkenal beberapa masalah. Selanjutnya akan dibacakan sama Topik. yaitu tujuan literatur. Mendapatkan data hasil asli ponsel, berkomunikasi antar proses, serta keterbatasan distribusi aplikasi pihak ketiga untuk platform mereka, yaitu 1. Adobe Flash Professional CS6. Menurut Irman Maulana, pada tahun 2014, Adobe Flash atau sebelumnya bernama Macromedia Flash adalah sebuah perangkat lunak milik Adobe yang diperuntuk untuk membuat animasi digital dan website interaktif. Terlepas dari itu, ternyata Flash memiliki perkembangan yang cukup pesat, sehingga Flash menjadi software multimedia yang luar biasa. Kehadiran ActionScript sebagai bahasa pemrograman dasar pada Flash menjadikan lebih powerful sebagai software pengembang game yang mudah dan efektif. Lalu yang kedua ada Adobe Integrated Runtime atau AIR. Adobe Apollo yang rilis pada 19 Maret 2007 oleh Adobe. Pada tanggal 10 Juni 2007, nama Apollo diganti jadi Air. Adobe Air ini singkatan dari Adobe Integrated Runtime, yang merupakan runtime environment antara platform yang dibangun menggunakan Adobe Flash, HTML,
dan Ajax yang dapat dipasang sebagai aplikasi desktop. Manfaat dari Adobe Air adalah sebagai media antarmuka yang bekerja pada beragam platform yang jalan pada sistem operasi Windows, Linux, ataupun macOS layaknya Android, iPhone, dan sebagainya. Lalu mata pelajaran teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah salah satu mata pelajaran wajib dasar program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran pada jurusan administrasi perkantoran. Berdasarkan struktur kurikulum 2013, mata pelajaran teknologi perkantoran kelas 10 semester 1 dan 2,4 jam pelajaran per minggu. Untuk materi pembelajaran menekankan pada keyboarding, aplikasi mengolah kata atau Microsoft Office Word, aplikasi presentasi Microsoft Office, PowerPoint, dan membuat email. Kerangka konseptual berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang telah dipaparkan, maka akan diadakan penelitian tentang perancangan dan pembuatan media pembelajaran teknologi perkantoran berbasis Android, sehingga akan mampu memotivasi peserta didik agar dapat belajar lebih praktis dan efektif. Model kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Perancangan media pembelajaran teknologi perkantoran berbasis Android, lalu kurangnya media dalam pembelajaran, kurangnya pemanfaatan Android dalam pembelajaran, dan belum pernahnya Android digunakan sebagai sumber belajar, perancangan desain media pembelajaran teknologi perkantoran berbasis Android di SMK Negeri 3 Padang, validitas, praktikalitas, efektivitas, pengembangan desain media pembelajaran teknologi perkantoran berbasis Android pada kelas 10 OTP SMK Negeri 3 Padang yang valid, praktis, dan efektif. Penyebaran media pembelajaran, dan yang terakhir penyebaran media pembelajaran teknologi perkantoran berbasis Android kepada subjek penelitian pada kelas 10 OTP SMKN 3 Padang yang valid, praktis, dan efektif. Lalu masuk ke bab 3, ada metodologi. Jenis penelitiannya, perancangan dan pembuatan media pembelajaran teknologi perkantoran berbasis Android menggunakan penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiono dalam bukunya bahwa metodologi penelitian, research and development atau R&D adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu untuk menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sugiono, terdapat 10 langkah pada metode penelitian dan pengembangan yang ditunjukkan dalam bagian pada gambar di bawah ini. Ada potensi dan masalah, lalu pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, produksi massal. Selanjutnya ada model perancangan. Pada metode penelitian ini menggunakan metode research and development atau R&D dengan model perancangan media yang digunakan yang mengacu pada jenis pengembangan ADDIE yang terdiri dari atas 5 langkah, yaitu 1. Analisis atau analyze, 2. Perancangan atau desain, 3. Pengembangan atau development, 4. Implementasi atau implementation, dan yang kelima evaluasi atau evaluation. IMADE ini menurut IMADE TG dan kawan-kawan pada tahun 2014. Lalu ada bagiannya pula analyze, implementasi, evaluate, design, and develop.
Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Hendra Lahoya. Prosedur pengembangan ADDIE model tahap 1 analisis atau bisa disebut analis. Fase ini tahap analisis meliputi kegiatan sebagai berikut, yaitu melakukan analisis kompetensi yang dituntut kepada peserta didik, melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajarnya, pengetahuan, keterampilan, sikap yang telah dimiliki peserta didik serta aspek lain yang terkait. Melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tahap 2 perancangan atau bisa disebut desain. Pada tahap perancangan desain dilakukan dengan kerangka acuan sebagai berikut, yaitu untuk siapa pembelajaran dirancang, kemampuan apa yang Anda inginkan untuk dipelajari, bagaimana materi pelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik, bagaimana menentukan tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai. Bab 4, hasil dan diskusi. Hasil rancangan halaman loading. Halaman loading merupakan halaman pembuka pada media pembelajaran teknologi perkantoran berbasis Android setelah halaman intro. Halaman loading ini dilengkapi dengan beberapa animasi. Gambaran halaman loading ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada halaman login teknologi perkantoran. Ini masih seperti loading. Yang kedua ada halaman menu utama home. Halaman menu utama merupakan halaman yang menggambarkan tampilan awal saat memasuki media pembelajaran. Nah, di sini ada gambar teknologi yang halaman utama yang diisi dengan ada tombol KI atau KD untuk masuk ke halaman kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua ada tombol materi untuk masuk ke halaman materi. Tombol ketiga ada tombol evaluasi untuk masuk ke halaman evaluasi. Tombol video untuk masuk ke halaman video. Yang kelima tombol referensi untuk masuk ke halaman referensi. Tombol tentang untuk masuk ke halaman tentang pembuat. Dan yang terakhir tombol petunjuk untuk masuk ke halaman petunjuk. Tombol exit berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini ada halaman KI atau KD. Di dalam halaman KI atau KD ini berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013. Nah, di sini ada seperti kayak di sini kayak ada pengertian kompetensi inti atau KI, dan di bawahnya juga ada kompetensi dasar atau bisa disebut KD, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hildan. Selanjutnya adalah halaman menu materi. Pada halaman ini terdapat beberapa macam materi per semester yang telah disediakan yang bisa diakses oleh siswa. Materi ini seputar pembelajaran teknologi perkantoran. Nah, di sini ada halaman materi. Yang pertama itu misalkan ada semester ganjil dan semester genap. Terus di dalamnya tuh ada SKS-nya atau mata kuliahnya. Terus langsung ke halaman materinya. Terus ada juga halaman evaluasi. Pada halaman ini ada soal yang terdiri 2 semester yang bisa dijawab oleh siswa tentang pengetahuan umum seputar teknologi perkantoran. Siswa bisa menjawab langsung soal dan mendapatkan skor. Contohnya pada gambar di bawah ini ada halaman evaluasi. Itu ada kuis pilihan ganda yang bisa diisi nama sama nomor absen. Terus ada petunjuk pengisian soalnya. Terus ada soalnya. Sama ada hasil atau skornya.
Kemudian ada juga halaman menu video. Pada menu ini berisikan video tentang materi yang disediakan penulis dengan materi teknologi perkantoran. Tampilan sebagai berikut. Ada halaman video. Misalkan ada tutorial Microsoft Office 2007 atau tutorial Microsoft Office Excel 2007 dan tutorial Microsoft Office PowerPoint 2007. Pencet misalkan salah satunya. Terus di sini ada video tutorialnya. Ada juga halaman referensi. Halaman referensi ini berisi sumber-sumber dari mana materi yang didapatkan. Misalkan jadi dari internet, bisa ada di aplikasi ini. Halaman petunjuk pengguna. Halaman petunjuk pengguna ini berisi tentang petunjuk penggunaan media pembelajaran teknologi perkantoran berbasis Android beserta petunjuk penggunaan tombol-tombol. Navigasi yang ada, gambar halaman petunjuk pengguna adalah sebagai berikut. Ada gambar halaman petunjuk pengguna ini. Misalkan ada tombol-tombol atau simbol-simbolnya dan juga ada fungsi-fungsinya. Ada juga halaman exit atau halaman keluar. Halaman exit merupakan halaman pemberitahuan untuk keluar dari aplikasi, berisi peringatan apabila ingin keluar dari aplikasi. Terdapat dua tombol navigasi yang dipilih, yaitu tidak atau kembali ke halaman home atau tombol ya, berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Contohnya sebagai berikut dari gambar. Misalkan pengen keluar, Anda yakinin keluar. Kalau pengen keluar dari aplikasinya, tekan ya. Kalau misalkan tidak, kembali ke home. Pembahasan. Berdasar hasil penelitian dari produk media pembelajaran berbasis Android kelas X OTP di SMK Negeri 3 Padang, perencanaan dan pembuatan aplikasi media pembelajaran Android kelas X OTP SMK Negeri 3 Padang tahun ajaran 2017-2018 valid digunakan karena sudah dilakukan uji penelitian 3 orang validator dengan hasil rata-rata pada pengujian validator yaitu 9,3% dibanding dengan penelitian yang akan relevan oleh peneliti yaitu Bagus Eko Prabudi atau 2011 yaitu sebesar 99% sehingga tingkat kevalidasinya dikatakan sangat valid. Ada juga selanjutnya bab 4 kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan deskripsi analisis data pengembangan media pembelajaran berbasis Android dapat disimpulkan sebagai berikut. Validasi melalui penilaian uji validator terhadap media pembelajaran berbasis Android sebesar 93% sehingga tingkat validitas dapat diimplementasikan sangat valid digunakan. Praktikalitas media pembelajaran berbasis Android adalah sebesar 84,98% sehingga tingkat praktikalitasnya dapat diimplementasikan praktis digunakan. Aktivitas adalah sebesar 82,42% sehingga tingkat keefektifisannya dapat diimplementasikan efektif digunakan. Referensinya dari Agus Siwanto, Tri 2013, Otomatisasi Perkantoran, Jilid 1 Depok, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua ada Arif Sudirman dan kawan-kawan 2006. Ada juga Imade Tegeh dan kawan-kawan 2015. Dairma Maulana 2014. Dan Segiono 2007, metode penelitian yang dulu metode penelitian pendidikan. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga beberapa hal berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.